Sampai sini kira-kira berapa? Kalau 113 dibagi 2 berarti waktunya harus selalu sama. Setiap putaran adalah 113. Kenapa di sini harus dikasih tanda? Biar kita tahu bahwa pace dia terlalu lambat. Kenapa kita digabung sama 60? Kalau kita menggunakan tes di bawah ini, jarak yang sesungguhnya di lapangan kita adalah 400 meter kan? Jarak standar lapangan kita. Maka kita harus tahu biar memudahkan cara kita mengambil adalah 400 dibagi 4,4 ketemu 91 detik jadi 25 setiap putaran. Saat itu sudah bisa. Kalau Anda lari sekali, keren. Tapi coba Anda lari 20 kali tapi 91 detik. Kontrol pastinya. Lupa semua. Ketemu kan ini ya? Berarti dia 100%-nya adalah 91 detik. VCN-nya 4,4, waktunya 91 detik dalam setiap putaran. 4,4 itu menggunakan metode yang mana? Yang low. 80. Maka kita hitung. Ketika sudah kita hitung, kita tahu bahwa ketika dia saya suruh lari 1 jam, dia nanti akan berjalan sekian. 30 aja. Intensitas dia berlari berapa? Semangat. 100% nya dia. Kalau bukan super, nggak super 2 kali rapat. Dia harus berlari selama 30 menit semaksimal. Nah itu kan kita dapat saja. Nggak punya lapangan 400 meter ya, di jalan aja nanti cukup pakai motor. Sekarang dari sini 30 menit, itu ada motor. Waktu habis berhenti di situ kasih tanda. Speedometer ketemu. Oh sekian kilo. Jadi jangan terpancang pada 400 meter sebagai ukuran standar. Maka standar itu tidak harus berapa. Oke, sampai di sini hitungan tidak ada masalah ya. Nah, tadi itu kan start dari sini sampai sini 100 meternya kan 91, ya kan? 4,4, maka 400 meternya 91 detik itu 100%. Maka kita akan berlatih sesuai dengan metode tadi yang di atas. Nah, kita akan latihan di sini. Sekarang kita akan mencoba untuk continuous run yang low, ya, long slow distance. Jadi kita lari yang paling rendah menggunakan 80% dari 91. Dari 91 maka 80% dari 91 ketemu 113 caranya. Jangan 80 per 100 kali 91 ketemunya nanti di bawah 91. Balik 100 per 80 kali 91 maka ketemu 113. Karena kita bicara waktu, semakin persentasenya ada, kan waktunya semakin lambat, kan? Sehingga satu putaran ini adalah 113. Tetapi larinya dia tadi berapa? Kalau yang 60, maka dia harus berlari dari sini. Dia berlari dari sini, kalah. Nah, dia berlari dari sini. Sini. Prit. Ya kan? Nah, prit itu lari sampai sini kira-kira berapa? Kalau 113 dibagi 2 berarti 66,5. Tuh. Begitu 66,5 sampai sini Anda fluid. Kalau seandainya sudah 66,5 atau dia masih di sini, kasih tahu. Fluid ini menandakan bahwa dia terlalu lambat lari. Kalau dia sudah sampai di sini baru print, kasih tahu tetap diperlambat. Karena larinya tidak cepat sekali. Dia akan lari 40 menit dengan kecepatan yang sama. Putaran pertama enak, 2 enak. Coba 5 putaran ke atas sudah mulai geger.
dia terlalu lambat atau terlalu paham ya? Maka atlet Anda lari 40 menit, itu setiap putaran 113 ini harus Anda pantau. 113. Maka kasih dulu. Biasanya 5 putaran Anda sudah hafal kecepatan larinya. Ketika sudah hafal, Anda tinggal pantau stop, nggak usah dikasih juga. Itu melatih. Kita percaya nggak bahwa atlet kita itu bagus? Harus percaya kan? Jangan pernah sekali-kali ketika Anda melatih atlet Anda, terutama bicara endurance, gitu kan? Itu terus Anda ikut lari, jadi mainan kan? Selesai latih, coba apa yang sudah Anda latih hari ini dibahas. Apa yang Anda dapatkan hari ini pada atlet Anda? Gitu. Program saya ini kok, atlet saya kok kayak gini ya, ada masalah apa gitu? Itu harus dibahas gitu. Sehingga ketika kita masukkan program untuk hari berikutnya atau mikro berikutnya, itu berdasarkan apa yang sudah terjadi di lapangan. Walaupun secara globalnya sudah berbeda. 83 detik. Berarti kan waktu banter mendekati anaerobik threshold. Aerobik threshold menuju anaerobik itu. Jadi ini agak berat. Maka 83 dari sini lari 41,5 di sini, 41,5 sini. Jangan khawatir karena ini interval training, maka di sini dia istirahat. Satu putaran istirahat. Istirahatnya berapa? 1:1. Karena itu 83, maka istirahatnya 83 detik, lari lagi. Begitu sudah 83 detik, lari lagi. Tergantung kebutuhannya Anda mau menyuruh dia lari berapa kali. Apakah karena tes kita bukan 20 kali putaran, dia kita suruh lari 20 putaran. Nah ini mampu apa enggak? Masalahnya itu aja. Kalau umpama dia mampu, ya hebat, bukan? Tapi kalau umpama belum mampu, ya nggak usah 20 kali, mungkin 15 kali dulu. Satu putaran 400 meter. Nah, karena 60 detik, sekarang saya mau latihan intensity interval dengan ratio 95%. 100/95 kali 60, ketemu 63 detik. Nah ini anaerobik. Dia lari dari sini 31,5 sudah sampai sini. Itu sprint beneran. Istirahatnya berapa? Kalau Anda ngelatih atlet lari 400 meter sprint beneran ini, istirahatnya berapa biasanya untuk lari yang berikut? Berapa? Nah ini yang menyebabkan hasilnya kena. Saya lari 400. Tunggu dulu 1 menit, pegang 2 menit, 2,5 menit, 3 menit, mulai. Oke, mulai. Biasanya 2,5 menit itu sudah ngobrol, sudah biasa. 15 set adalah nggak ada pelatih basket. Berapa? 96. Coba kita lihat. Tapi kita nggak pakai 8.000, kita pakai 7.000. Ya, kalau 7.000 ini hasilnya adalah 3,8. Jadi nanti kita tahu bahwa atlet kita yang lari di tes 30 menit hasilnya beda jauh. Maka di sininya akan berbeda. Kalau di sininya berbeda, maka di sininya juga berbeda. Nah, kelilingnya. 86. Ya, 86. Maka kita konvensi keluar ke 86 meter. Kalau kita punya lapangan tenis lapangan 2 line ya, kita ukur berapa? 1 keliling itu. Kalau kita cuma punya 86, maka kita coba kalau menggunakan 7.000 tadi. Hasilnya 7.000 kan 105. Ya, VCN-nya 3,8. Dia lebih jelek dari yang tadi ya, 80. Ini lebih buruk. Nah, maka kita konversi dulu biar 400 meternya. Kita cari 400 meternya dulu ketemu 105. Maka sekarang kita cari 86-nya. Maka 86 per 400 kalikan 105 ketemu 22 sekian. Maka 100% untuk satu keliling lapangan bola basket adalah 22 detik. Satu putarannya. Itu yang harus ada pegang karena itu dosisnya. Orang harus berlari satu putarannya 22 detik. Ya, 20. Jadi perubahan yang menetap ketika 14 sampai 16 kali, maka atlet itu kalau sudah latihan 14 sampai 16 kali itu terjadi proses perubahan yang menetap. Maka eksperimen di perguruan tinggi itu 14 sampai 16. Itu ada rasanya. Setelah Anda 16 kali tatap muka yang 7.000 ini,
Kira-kira berubah kalau dia dites lagi? Berubah, bisa 8.000, bisa 8,5, bahkan bisa 9.000. Kalau Anda teruskan hanya menggunakan yang 7.000 artinya Anda latihan nggak? Mau kamu kasih 90% aja itu cuma 60% ke dia. Sehingga latihannya ringan buat dia karena apa? Karena dia sedang meningkat. Maka setiap 16 kali harus ada tes lagi. Sehingga kalau mama naik curang 16 kali tes lagi biar naiknya curang lagi. Tapi kalau ini nggak ada tes, patuh. Stagnan. Itu yang sering terjadi. Coba aja perhatikan. Banyak atlet yang kita latih 16 kali pertama, bagus itu. Tapi 16 kali kedua menuju 3 bulan itu datar aja nih. Kayak mentok kan. Karena apa? Sebenarnya karena dosis Anda salah. Tidak menggunakan dosis yang sesuai. Hanya itu masalahnya. Kita itu kadang ngetes kan bukan ngetes. Ya janganlah kita sendiri. Harus kita tes sendiri. Kita pelatih. Itu satu poin. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Dan nanti ada yang namanya Oregon Circuit. Oregon Circuit ini gabungan antara muscle endurance sama kardiovaskular. Nanti kita pakai. Jadi kalau mama di Indonesia ini kan sering terjadi latihan pertandingan itu undangan datangnya 2 bulan sebelum pertandingan, 3 bulan sebelum pertandingan. Mungkin kalau latihan fisik akan lebih cocok dengan Oregon Circuit, gabungkan dengan strength sama endurance jadi satu. Saya harus ke sana, maka cadangan saya tadi harus lebih banyak. Biar ketika saya ke sana, saya harus lari ke sana. Dan seperti itu. Maka recovery-nya berapa? Ya kita lihat di kompetisi itu. Saya kasih contoh di basket aja ya, nggak ada pelatih basket. Basket itu menyerang 24 detik, bertahan 24 detik. Ya kan? Tetapi kapan pemain basket itu jalan? Maka basket itu bisa menggunakan 24 detik itu untuk dimainkan menjadi latihan. Ketika bicara yang dulu, buktinya cuma 24 offense, 24 defense kan gitu. Habis itu bola harus keluar atau harus bola pindah, gitu kan? Nah itu bagian dari bagaimana Anda menyusun bentuk latihan di periode khusus. Kita lihat kenyataannya di lapangan. Setelah ketahuan bahwa 24, berarti kuartal pertama ada berapa? 24. 24 detik menyerang, 24 bertahan. Kalau satu kuartal itu 10 menit, kira-kira Anda menyerang berapa kali 24, bertahan berapa kali 24? Mana pelatih basket? Gak ada beneran. Nah kita hitung. Setelah kita hitung, tahu ternyata 20 kali offense, 23 kali defense. Nah tinggal dikalikan. 24 detik kali 20 pada saat offense, 24 detik kali 23 dan pada saat defense. Itu sudah ketemu 100% kita bicara dalam 10 menit, dalam kuartal pertama. Itu yang harus bisa dilakukan oleh seorang pemain bola basket dengan isi latihannya seperti apa. Nah kalau pada saat offense itu bentuknya kayak apa? Pada saat menyerang itu 5 orang itu ngapain? Suara lari ke sini, lari ke sini. Kalau itu terjadi dalam 24 detik, dia lari ke sana, lari ke sini, bawa pulang sana ke sini. Fisikal kita nih. Waktu yang 24 detik itu kalau umpama diselesaikan namanya latihan fisik. Jadi ketika kita bicara fisik adalah bicara ulangannya, bicara waktunya, bicara jumlah kalinya, bicara jumlah pukulannya. Tetapi kalau kita bicara teknik apa? Begitu satu gerakan dan finishing masuk, umpan harus ditangkap dengan benar, proses dia lari ke sana harus tepat. Ketika saya berikan bola itu pelatihnya. Tapi kalau pelatih fisikal, lamanya permainan. Nah, lamanya permainan ini belum tentu 2 kali 45 menit atau 10 menit total, tetapi berapa kuartal tadi? 24 kali berapa? Selesainya kuartal 1 nomor. Nah, ini adalah lamanya permainan real kebutuhan pemain bola basket. Kemudian intensitas jalannya permainan cepat, lambat, atau apa? Ini kita harus tahu. Ya saya yakin teman-teman pasti tahu gitu loh, karena Anda selalu di situ, Anda selalu di lapangan itu. Kemudian yang kedua adalah volume rata-rata pergerakan. Berapa kali melakukan smash,
kali melakukan kalau main bulu tangkis. Kalau mau rally satu kali rally itu berapa pukulan? Pukulannya kurang atau keras? Nah itu juga harus ada perhitungan. Kemudian luas lapangan, area yang digunakan. Luas lapangan bisa semua, bisa area yang sering dilakukan. Kalau sepak bola itu areanya kan sendiri-sendiri sebenarnya. Bek kiri ya area situ dan maju. Nah ini yang harus Anda buat nanti. Dan ingat, yang namanya periode khusus atau latihan khusus itu ciri khususnya dia. Kalau Anda latihan kok saya lewat gitu, latihan apa ya? Ya. Oh ya ya, nggak ngajak kan? Jadi kalau mau Anda latihan di lapangan, bukan di lapangan Anda gitu. Anda sedang latihan fisik gitu ya. Periodenya khusus gitu. Terus Anda latihan di depan kantor bupati gitu. Biasanya kantor bupati ada lapangan. Sipil. Saya lihat masih bingung, berarti ada latihannya umum. Tapi kalau saya lihat, anak futsal latihan, berarti ciri khususnya muncul. Saya tahu itu futsal. Itu namanya latihan khusus. Oke kembali Pak, Anda nggak nanya masalah, tak jawab. Kurang takon untuk dijawab. Sepak bola. Kenapa Anda nggak nanya, Pak? Kalau saya fisiknya ada susah, saya itu atletnya aja dua pelatihnya cuma 3 kok. Kok nggak nanya? Ayo. Di sepak bola atau cabang olahraga yang banyak orang dibuat klaster. Tes dulu, 30 menit semua. Nanti kan ada kelihatan di 3 klaster. Klaster paling hebat itu ada sendiri, klaster yang tengah ada, dan klaster paling turun. Jadikan satu. Toh pemain bola itu pada saat bermain bareng-bareng, kalau sangat keslimit yang di sini jalan. Kan gitu. Sehingga pemain ini dijadikan satu, tapi sesuai dosis masing-masing. Buat sesuai dosisnya masing-masing. Nah nanti latihannya per kelompok. Sehingga pelatih 3 bisa atas. Itu. Jadi kalau mau olahraga yang jumlah orangnya banyak, kalau bila tenis meja, tenis lapangan, bola basket itu pun sebenarnya pelatih 3 mampu untuk tidak usah di kelas. Nah, pinter-pinter ada nanti untuk membuat itu. Tapi kalau sepak bola itu mau tidak mau harus kelas, karena 18 orang itu nggak mungkin bisa gitu kan. Pelatihnya paling berapa sih? Jumlahnya paling kan ya, paling banyak 5-6 gitu. Susah untuk ngatur orang 18. Tapi kamu buat kelas. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Terima kasih sama warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai triathlon Pak. Triathlon ya. Apa aja triathlon? Sepeda, renang dulu, renang, sepeda, lari. Kemarin itu kan saya pernah mencoba lari. 2 kilo itu terus lari. Akhirnya saya dikasih tahu sama Kutuan 400 meter itu terus sprint. Ya. Nah pertanyaan gini Coach, apakah bisa untuk renang sama sepeda sama? Sama persis. Maka ada tes sendiri renangnya, ada tes sendiri sepeda. Karena kan itu menurut saya ya, itu memang 100% daya tahan. Ya, iya, triathlon itu 100% daya tahan dan muscle itu. Tidak hanya kardiorespirasi tapi muscle itu. Karena Anda menggunakan sepeda dan renang. Renang itu tidak hanya yang bekerja kardiorespirasi seperti lari. Kalau lari itu kan berdiri, dia lari ini, resistennya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau renang ini kan tinggi sekali resistennya. Ya kan? Kayak saya renang 100 meter gitu, sampai sana bukannya kan mudah gitu kan. Tapi kalau saya lari 100 meter biasa aja kan gitu. Ini beda. Maka di renang itu ada muscle. Di sepeda ada muscle. Sehingga nanti ketika latihan sepeda, latihan renang sama latihan lari itu berbeda. Ada perbedaan. Anda mesti ada resisten yang ada. Tapi secara dosis Anda bisa tes masing-masing. Yang sepeda sendiri, yang renang sendiri, yang lari sendiri. tapi sama metode sebenarnya Sama, buat metode yang sama. Sehingga nanti kalau renang, Anda mau tesnya tes VCL, ya nggak usah lari. Coba Anda buat di kolam renang. Bisa nggak? Dibuat di kolam renang?
Dia tes dulu 30 menit dia bisa berenang berapa kilo. Semampu dia. Kalau berenang ya enteng kok. Dia renang 30 menit gak berhenti itu enteng. Anak saya pernah masalahnya. Usianya 14 tahun. Ya kuat dia kalau 30 menit itu kuat. Cuma tinggal 30 menit dia mampu berapa kali kan. Nah setelah itu latihannya dia di sekolah. Saya tetap juga di sekolah. Kalau latihan di darat saya pakai untuk apa? Untuk menguatkan aja. Karena dia masih kecil, belum saya kasih serangan dulu. Lari akan aja dikit untuk latihan kekuatan atau kayak gitu aja. Untuk yang perubahan belum bisa. Maka kalau renang nanti bisa buat di kolam renang. Maka kalau triathlon itu latihannya mesti 3 tempat. Ya sepeda, ya lari, bahkan kalau Anda akan buat latihan renangnya itu dia harus berbalik itu nggak apa-apa. Sungai yang ke sana lah, sana renangnya ke sana juga apa-apa. Nah, itu kan akan menambah, tetapi nanti ditunggu ketika dia sudah latihan berapa kali baru dicoba itu nanti balik lagi ya biasa masuk lagi di sini. Sehingga kadang-kadang latihan itu kita itu kreativitas kita. Kalau waduh ini nggak ada harus balik, kasih aja beban di dalam yang ke bawah. Ada beban di bawah kan berat gitu. Ini banyak metode yang bisa kita gunakan. Nah nanti tinggal diukur renangnya kira-kira berapa kilo ya. Nah karena pertama kali adalah renang, ya kan? Berarti renang Anda ini adalah renang murni. Dia harus menyelesaikan limit itu. Tetapi nanti ketika sepeda dia sudah capek berenang, berarti latihan sepeda ini harus durasi waktunya lebih panjang daripada Anda latihan renang. Apalagi larinya dia di akhir 2 hari ototnya dia udah habis tetean itu bisa gitu, ya kan? Terakhir dia harus berenang. Maka di latihan larinya itu akan lebih durasinya akan panjang, volumenya akan sehingga tidak bisa sama. Renangnya aja yang biasa, maksudnya bukan biasa, limitnya. Kira-kira kalau renang di triathlon itu berapa sih waktunya? Biasanya yang juara itu dia menempuh berapa menit untuk nyeberangi pulau. Nah itu yang Anda harus tahu. Sehingga dia main pace-nya di kolam. Nah nanti kira-kira kalau waduh ini laut, ya nanti harus ada latihannya di laut. Ikuti pakai perahu, jangan ikut renang. Nanti malah atletnya bingung-bingung pelatih saya gelap, ikut pakai perahu. Anda harus ikut pakai perahu. Selain perahu itu apa? Nyelamatin dia kalau ada apa-apa. Itu dia juga tidak pikiran, tidak punya pikiran jahil gitu mas. Ya, itu coach. Ya, bagus. Oke, ini ada pertanyaan? Kalau tidak, sekarang jam berapa mas? 15? Oke, cukup. Tapi ini contoh ya, contoh untuk daya tahan khusus kalau umpama bela diri ya. Ini masuk itu T kerja yang melakukan pukulan, tendangan dan sebagainya. Ketika dia balik ke sana, itu recovery. Nah, recovery-nya tinggal kita berapa kalau di karate, kalau di bela diri kira-kira habis. Kalau silat kan 6 tendangan T. Begitu di T sama wasit, pasang lagi, ya, wes kembang karuan kayak, begitu dekat kan, tidak ada kembangannya. Wes koyo taekwondo urusan kan. Begitu bres itu berapa detik dari kembangan itu dipakai untuk recovery. Karena Anda nggak bisa lebih dari itu. Kalau lawan Anda nggak mau kembangan, begitu, ya, mau kembangan atau dicegah, ya, terusnya, kan gitu, ya kan? Itu masalahnya. Nah, di khusus ini Anda harus sesuaikan semuanya. Set, repetisi, dosisnya, ya, recovery. Sehingga kalau ada nyusun program latihan nggak usah ditulis 4 set kali 3 repetisi kalikan 1, enggak. Kalau nomor 1 itu mesti set, nomor 2 itu repetisi. Ya, sehingga nanti kalau mama Anda tulis gitu aja, nah, tes pun terus gitu aja. Loh ini 4 apa? Repetisi mau dia salah. Oh ya, betul ya, 2 set ya. Agak jahil. Oke, ini. Kemudian enggak usah ada contoh.
Kalau bisa buka sepak bola bejo, kalau enggak pokoknya Anda buat aja. Enggak buka kan? Ini ada contoh sebenarnya di sini. Contoh untuk latihan khusus sebenarnya. Tapi kok nggak mau buka ya? Jadi kan ya di situ seperti apa yang saya beri tadi, bahwa dia melakukan satu kebiasaan yang sering terjadi di dalam sepak bola itu kayak apa, kemudian didesain dia dengan waktu sekian menit dengan jumlah sprint sekian, kemudian dia recovery, ada interval, kemudian masuk lagi, mana yang 100%, mana yang enggak. Oke? Tidak ada pertanyaan tentang endurance? Saya kira cukup ada istirahat 15 menit sambil jalan ke lapangan. Kita sampai saat nanti kita langsung praktek untuk endurance yang umum yang tadi 30 tahun ke bawah tadi. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan. Kalau masih banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading